warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Sukmawati Rahayu. NIM saya 12191174. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan jumlah PNS menurut jenis kelamin pada tahun 2018. Di sini sudah ada datanya dan ada 40 data. Dan untuk jumlah laki-lakinya ada 1549, untuk jumlah perempuannya 2521. Di sini ada diagram batangnya, ini untuk jumlah laki-laki dan ini jumlah perempuan. Selanjutnya ada diagram garis. Ini diagram garis jumlah laki-laki dan ini diagram garis jumlah perempuan. Ini untuk diagram lingkarannya dan ini perbandingan persentase. Jadi jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah perempuan. Selanjutnya ada distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Dan ini data yang sudah diurutkannya, 40. Dan ini untuk datanya, data terkecil, data terbesarnya 4 sampai 319. Dan untuk batas bawah kelasnya 4, untuk batas atas kelasnya 319, tapi bawah kelasnya 3,5, dan tepi atas kelasnya 319,5. 319 ditambah 0,5, jadi hasilnya 319,5. Selanjutnya untuk kelas interval 316, hasil dari 319,5 dikurangi 3,5. Untuk midpointnya 159,5, ini hasil dari 319 dibagi 2. Untuk ranknya X max, min X min. X maksimalnya 319 dan untuk X minimalnya 4, jadi hasilnya 315. Untuk rumus strong, K sama dengan 1 plus 3,3 log N. K sama dengan 1 plus 3,3 log 40. 40 ini jumlah datanya. Selanjutnya 1 plus 3,3 dikali log 40, 1,6. Sama dengan 1 plus 5,28, hasilnya 6,28. Untuk intervalnya R per K 315 per 6,28, hasilnya 50. Untuk kelasnya, yang pertama 4 sampai 53, karena data terkecilnya 4, sedangkan kelas intervalnya 50, jadi hitung dari 4 ditambah 49 kan hasilnya 53. Kenapa 49? Soalnya angka 4 itu dimasukkan, jadi nilai interval itu dikurang 1. Berarti untuk kelas pertamanya dimulai dari 4 sampai 53. Terus kelas keduanya 54 sampai 103. Begitu seterusnya ditambah 49 sampai kelas ke-6. Untuk frekuensinya yang pertama 33. Kenapa 33? Jadi dari data tadi nilai antara 4 sampai 53 itu ada 33, dan antara 54 sampai 103 ada 6. Untuk 104 sampai 153 tidak ada, jadi 0. 154 sampai 203 0, 204 sampai 253 0, 254 sampai 303 1. Dan untuk midpointnya, midpoint itu nilai tengah dari kelas. Tadi kan kelas pertamanya dimulai dari 4 sampai 53, nanti intervalnya dibagi 2. Kan ini intervalnya ada 50, jadi dibagi 2 jadi 25.
itu 53 min 25, hasilnya kan 28. Itu yang jadi midpoint kelas pertama. Kelas keduanya kan 103, jadi dikurang 25 jadi 78. Jadi nilai tertinggi di setiap kelasnya itu dikurang 25. Untuk frekuensi kumulatifnya, kita lihat tabel pertama frekuensi. Ini kan hasilnya 33. Jadi kita tulis di sini 33. Yang ini kenapa 39? Karena ini 33 ditambah 6 jadi hasilnya 39. Begitu seterusnya sampai hasilnya sama dengan jumlah data yang kita punya. Jumlah data yang saya punya kan 40, jadi ini hasilnya 40. Untuk frekuensi relatifnya, yang pertama 82,5%, ini hasil dari 33 dibagi banyaknya data dikali 100%, jadi 82,5. Yang ini 15%, 6 dibagi banyaknya data dikali 100%, jadi 15%. Begitu seterusnya sampai kelas ke-6. Ini untuk frekuensi kumulatif kelas pertamanya, diurutkan dari yang terkecil. Jadi 0, 33, 39, 39, 39, 39, dan 40. Yang ini diurutkan dari kelas terbesarnya, 40, 39, 39, 39, 39, 39, dan 0. Yang ini juga diurutkan dari kelas terkecilnya, dan ini kelas terbesar. Ini untuk data perempuan yang sudah diurutkannya, dimulai dari 2 sampai 1091, batas bawah kelasnya 2, batas atas kelasnya 1091, tepi bawah kelasnya 1,5, tepi atas kelasnya 190,5, kelas intervalnya 1089, midpointnya 545,5, X maksimalnya 1091, dikurangi 2, hasilnya 1089. Rumus robnya K sama dengan 1 plus 3,3 log N, hasilnya K plus 1,3 log 40, 1 plus 3,3, 1,6, hasilnya 1 plus 5,28, hasilnya 6,28. Untuk intervalnya F per K 1089 per 6,28, hasilnya 173. Untuk kelas pertamanya 2 sampai 174, kelas intervalnya dikurangi 1 jadi 2 ditambah 172, hasilnya 174. Begitu sampai kelas ke-6. Untuk frekuensinya 38, 0, 1, 0, 0, 1. Midpointnya 87,5, 260,5, 143,5, 606,5, 779,5, 952,5. Frekuensi kumulatifnya 38, 38, 39, 39, 39, dan 40. Untuk frekuensi relatifnya 95%, 0%, 2,5%, 0%, 0%, 2,5%. Untuk frekuensi kumulatif terkecil ini diurutkan dari data yang terkecil, dan ini diurutkan dari data yang terbesar. Untuk ini sama diurutkan dari yang terkecil, ini yang terbesar. Nah, selanjutnya ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Yang pertama, rata-rata itu adalah nilai yang mewakili sekelompok data. Rumusnya 1 per N dikali jumlah data, hasilnya 1 per 40 dikali 1549, hasilnya 38,8. Selanjutnya
Rata-rata ukur geometri dari sejumlah nilai data adalah akar pangkat dari hasil kali masing-masing nilai dari kelompok. Rumusnya G sama dengan N pangkat X1 kali X2 dikali X banyaknya data. Yang ketiga, rata-rata harmonis. Rumusnya N dikali N per 1 dikali jumlah data. Yang keempat, median. Ini seharusnya data ganjil, ini seharusnya data genap, maaf. Rumusnya 1 per 2 dikali XK plus XK. 1 per 2 dikali X20 plus X20, 1 per 2 dikali 26 ditambah 26, hasilnya 26. Modus 7, 22 muncul sebanyak 3 kali. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Selanjutnya kuartil. T1 rumusnya I kali N plus 1 per 4. Ini hasilnya. Untuk I2 nya ini hasilnya, ini ketiganya. Kuartil adalah praktil yang membagi perangkat data menjadi 4 bagian. Yang ketujuh, desil. Desil adalah praktil yang membagi seperangkat data menjadi 10 bagian yang sama. Ini rumusnya I kali N plus 1 per 10. Ini rumusnya yang D2. I dikali N plus 1 per 10. D3 nya I dikali N plus 1 per 10. Yang ke-8, persentil. Persentil adalah praktil yang membagi seperangkat data menjadi 100 bagian yang sama. Rumusnya I plus N1 per 100. P2 nya I dikali N plus 1 per 100. P3 nya I dikali N plus 1 per 100. Ini untuk data yang perempuannya, rata-rata itunya. Rumusnya seperti tadi, hasilnya 63. Ini untuk rata-rata ukur geometri, dan ini rata-rata harmonis. Dan ini juga sama, mohon maaf salah, seharusnya ini data genap. Hasilnya 19, dan untuk modusnya 24, 40 muncul sebanyak 3 kali. Ini rumusnya sama seperti tadi, cuma bedanya di angka-angkanya saja. Ini untuk Q1-nya I kali N plus 1 per 4. Q2 nya I kali N plus 1 per 4. 2 dikali 40 plus 1 per 4. Cuma beda di ininya saja. Yang ketiganya rumusnya seperti tadi, bedanya di 3 dikali 40 plus 1 per 4. Untuk desil sama seperti yang tadi rumusnya, bedanya di datanya saja. Ini untuk persentilnya sama seperti tadi rumusnya, bedanya di jumlah datanya saja. Kimex kurang Kimin 319 dari data yang ini, dan data yang diurutkan nilai yang paling terbesar adalah 319 dan paling kecil adalah 4. Jadi 319 dikurangi 4 sama dengan 315. Makanya rumusnya 1,1 tambah 3 kurang 1 tambah 3,3 log N. Log 41 dari banyaknya data, log 41 hasilnya 1,6. Jadi 1 tambah 3,3 kali 1,6 hasilnya adalah 6,28. Yang I-nya sama dengan R bagi K.
R-nya 3115 dari hasil ini, dan K-nya 6,28, hasilnya 50,15. Untuk rata-rata hitungnya, rumusnya sigma FI kurang MI. Sigma FI-nya 1665,5, FI-nya 41. Rumusnya sigma FI kurang MI bagi FI sama dengan 1665,5 bagi 41, hasilnya 40,62. Mediannya, rumusnya N bagi 2, jadi 41 dari banyaknya data dibagi 2, hasilnya 20,5, berada di kelas kedua. 20,5 berada di kelas ketiga. Jadi LM-nya 20,5 dari kelas ketiga ini, dan sigma F-nya 1 ditambah 5. 5-nya dari FI, ditanya median. Mediannya rumusnya LM tambah N bagi 2 kurang sigma F bagi FM kali C. Jadi 20,5 dari N-nya dan tambah 41 kurang 6 kali 10, 10-nya dari C. Hasilnya 20,5 ditambah 30 jadi 60,5. Untuk modus, diketahui modusnya (20,5) ini berada di kelas ketiga. D1-nya 21 dari kelas 21 dari kelas ketiga ini. Jadi 21 kurang 1, sigma F-nya 1 jadi 20. D2-nya 11 kurang 20. Ditanya modus, sama dengan 20,5 ditambah 10 sama dengan 30,5. Untuk bagian kuartilnya, rumusnya IN bagi 4. Jadi bagian pertama 1 dikali 4 bagi 1 kali 41 bagi 4, hasilnya 20,5, berada di kelas ketiga. LD-nya 11,0,5. 11 kurang 0,5 sama dengan 10,5. Sigma F-nya 1, FI-nya 10, yang ditanya Q1. Jadi Q1 sama dengan LQ, Q1-nya 10,5, jadi 20 ditambah 20,5 ditambah 19 sama dengan 39,5. Yang kedua yang ditanya adalah Q2. Hasilnya 50,5. Yang ketiga ditanya Q3. Q3-nya 10,5 ditambah 10,5 kurang 42 sama dengan dikali 10 sama dengan 30,5 tambah 29,5. Yang kelima desil. IN dibagi 10 hasil sama dengan 1 dikali 41 bagi 10, hasilnya 4,1, berada di kelas pertama.
LD-nya 10, 10 dari kelas pertama di koma 5 dari TP kelas 0,5 sama dengan 9 di 9,5. FD-nya 11, ditanya kisah D1. D1-nya 9,5 ditambah 4,1 kali 10. Jadi 9,5 tambah 3 hasilnya 12,5. Yang keenam adalah presentil. Rumusnya IN bagi 100. Jadi 1 dikali 40 bagi 100. Hasilnya 0,41 berada di kelas pertama. LP-nya 1 kurang 0,5 sama dengan 0,5. Yang ditanya P10. P1. PI sama dengan LP tambah IN bagi 100 kurang FC kali kurang sigma F dikali C. P1-nya 0,5 tambah 0,4 kurang 0, 0-nya dari sigma F dikali 10-nya dari C, hasilnya 0,5 tambah 41 sama dengan 41,5. Yang bagian kedua, rumusnya IN bagi 100. Jadi 10-nya dikali 40 bagi 100, hasilnya 4,1 berada di kelas kedua. Jadi LP-nya 11, 11-nya dari dari kelas C-nya 10, yang ditanya P10-nya. PI sama dengan LP tambah IN bagi 100 kurang sigma F kali C. Hasilnya P1 sama dengan 10,5 tambah 4,1 kurang 0 kali 10. Jadi hasilnya 13,6. Yang ketiga IN. IN sama dengan 90. Jadi 90 dikali 100 dikali 41 bagi 100. Hasilnya 36,9 berada di kelas kelima. LP-nya 41,0,5. Sigma F-nya 1 ditambah 11 tambah 10 sama dengan 22. Satunya nilai sigma F, 11-nya nilai kelas F-nya 5, yang ditanya P10. PI-nya rumusnya LP ditambah IN bagi 100 kurang sigma F dikali C. LP-nya di sini 40,5. Jadi 10,5-nya tambah 58,0 sama dengan 69,4. Yang kedua adalah data perempuan. Data yang belum diurutkan. Yang tabel frekuensinya mulai dari 1 sampai 10. Untuk kelasnya mulai dari 1 sampai 10. TP kelasnya juga FI, jumlah FI-nya harus sama dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini adalah 41. Banyaknya data N sama dengan 41. Kimax-nya 1091. Kiminya. Perkenalkan, nama saya Leona Elvira, NIM saya 12 19
0487. Di sini saya akan menjelaskan kemiringan, keruncingan, dan distribusi data. Saya sudah membuat 40 data, lalu setelah itu saya buat X. X ini adalah data berkelompok yang akan dibuat. Saya sudah buat 40 data. Setelah itu X min X. X min X ini adalah nilai rata-rata hitung. Untuk menghitungnya adalah memasukkan rumus sama dengan ABS kurung tutup klik angka 31, lalu untuk jumlahnya otomatis akan muncul seperti ini. Untuk X min X pangkat 2 adalah rumusnya berbeda dengan X min X biasa. Min X pangkat 2 ini rumusnya sama dengan D8 kali D8 lalu klik 6 lalu klik 31. Maaf, salah. Perkenalkan, nama saya Leona Elvira, NIM saya 12190487. Di sini saya akan menjelaskan kemiringan, keruncingan, dan distribusi data. Saya sudah membuat 40 data, lalu saya tulis X. Untuk angka 31 ini adalah dari data berkelompok. X ini adalah data berkelompok yang akan dibuat. Setelah sudah ditulis semuanya, lalu kita tulis X min X. X min X ini adalah nilai rata-rata hitung. Untuk menjumlahkan nilai rata-rata hitung adalah kita masukkan rumus sama dengan ABS kurung tutup klik angka 31 lalu enter, maka untuk jumlahnya otomatis akan muncul seperti ini. Untuk X min X pangkat 2 rumusnya berbeda, yaitu sama dengan kurung tutup D8 kali D8 lalu klik 69, maka jumlahnya sama, otomatis seperti ini. Untuk X pangkat 3 rumusnya ditambah 3. Untuk 4 dikalikan 4. Lalu setelah semuanya sudah selesai, kita jumlah untuk yang jumlah X ini kita masukkan rumus sama dengan sum kurung tutup tarik data berkelompok ini semua data sampai 40 data lalu enter, maka jumlahnya otomatis seperti ini. Untuk yang X pangkat 2, X pangkat 3 dan X pangkat 4 sama seperti nilai X data berkelompok ini. Setelah itu, jika sudah semuanya dijumlahkan, lalu kita buat data analisis. Data analisis pertama-tama mean adalah rata-rata data tersebut. Lalu standar error untuk mengukur seberapa jauh nilai rata-rata bervariasi dari sampel atau data. Median adalah rata-rata dari dua nilai yang berada di posisi tengah. Mode atau modus adalah untuk mencari data nilai dalam suatu range yang sering muncul atau nilai data yang paling banyak. Standard deviation adalah nilai rata-rata atau nilai tengahnya. Sample variance adalah menghitung variance. Lalu kurtosis adalah memberikan semacam ringkasan informasi tentang kumpulan data atau distribusi. Skewness adalah kemencengan data. Lalu rank adalah rentang adalah pertemuan antara row dan kolom. Lalu minimum menentukan nilai terendah dan maksimum menentukan nilai tertinggi, dan sum adalah menjumlahkan nilai data, dan count adalah menghitung angka dalam daftar argumen. Setelah data analisis semuanya sudah dihitung, lalu untuk menjumlahkan data yang tersebut, X nilai data berkelompok,
lalu X sigma bagi N ini adalah banyak data. Jadi 154 bagi data berkelompok tadi. Data berkelompok tadi kan 40. Lalu jumlahnya 38,72. Setelah itu ini untuk data perempuannya. Data perempuannya untuk rumus-rumusnya sama seperti ini, cuman untuk menjumlahkannya dan data berkelompoknya berbeda. Setelah itu angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang. Nama dinas pegawai sumber daya manusia dan kuantiti laki-laki, kuantiti perempuan. Kuantiti laki-laki ini diambil dari angka pertama, dan sekretariat DPRD ini dari angka terakhir. Sama seperti perempuan ini sama seperti laki-laki. Untuk angka indeks sederhana relatif kuantitas untuk laki-laki T bagi Q 0 kali 100%. Untuk penjumlahan 25 bagi 31 kali 100 adalah 56, maka hasilnya 56%. Untuk perempuan LT 0 sama dengan QT bagi QO X 100%. 1L 40,1. Untuk 40 ini jumlah data. 43 bagi 57 ini hasil kuantiti perempuan kali 100% sama dengan 100. Setelah itu angka indeks sederhana kuantitas agregatif. Kita masuk ke analisa data berkala dengan metode moving average. Datanya sebagai berikut. Di sini ada nomor, ada kuantiti, ada data-data bergerak per 3 hari. Ini data laki-laki. Kuantitinya diambil dari data laki-laki, dan untuk mendapatkan nilai rata-rata bergerak per 3 hari itu bisa diambil dari menggunakan data analisis, kemudian pilih metode moving average, kemudian habis itu ada kemudian input nilainya. Di sini saya menginput nilai kuantiti, kemudian di bawahnya itu ada untuk diagram. Kalau diagramnya sudah ada dan dimasukkan, dan untuk menghasilkan nilai rata-rata bergerak per 3 hari juga pasti akan muncul juga, dan ini lanjutan dari datanya. Setelah itu ini dia diagram moving average yang saya bilang tadi, dia menggunakan data analisis. Di sini ada data point, ada forecast, dan ini diagramnya. Yang ini rata-rata bergerak sederhana laki-laki, ada nomor, ada kuantiti, ada jumlah bergerak selama 3 hari, rata-rata bergerak per 3 hari. Dan di sini untuk mendapatkan jumlah bergerak selama 3 hari itu dijumlahkan nilai kuantiti pertama sampai kuantiti ketiga, karena syaratnya ada selama 3 hari. Kemudian untuk mendapatkan rata-rata bergerak per 3 hari, nilai dari jumlah bergerak selama 3 hari itu dibagi dengan 3. Ini dia lanjutan datanya. Dan ini rata-rata bergerak tertimbang per 3 hari laki-laki, ada nomor, ada kuantiti, ada jumlah bergerak tertimbang selama 3 hari, kemudian
ada rata-rata bergerak tertimbang per 3 hari. Untuk mendapatkan nilai jumlah bergerak tertimbang selama 3 hari itu dengan menggunakan rumus sama dengan dalam kurung 1 dikali kuantiti nilai pertama, kemudian ditambah 2 dikali kuantiti kedua, kemudian ditambah 1 dikali nilai kuantiti ketiga. Jika itu sudah dapat, maka hasilnya akan jadi 139. Dan untuk mendapatkan rata-rata bergerak tertimbang per 3 hari, yaitu dengan membagikan nilai dari jumlah bergerak tertimbang selama 3 hari itu dibagi dengan 4. Dan ini untuk lanjutan datanya. Kemudian ini dia untuk data perempuan atau Y. Caranya juga sama dengan yang tadi. Ini dia tambahan datanya. Ini dia diagram moving average-nya untuk perempuan. Ada data poin, ada forecast juga. Ini dia rata-rata bergerak sederhana atau perempuan. Ini lanjutannya. Dan ini bagian B-nya. Caranya juga sama dengan yang tadi untuk mencari hasilnya. Dan ini lanjutannya. Ini penjelasan dari bagian 7 sampai bagian 9. Terima kasih. Saya Nurbeti Harahap, NIM 12192011 akan menjelaskan mengenai regresi dan korelasi sederhana. Data kami sebagai berikut. Di sini jumlahnya ada 40 data. Di sini ada dinas atau instansi pemerintahan, ada jumlah pegawai negeri sipil menurut dinas atau instansi pemerintah dan jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki yang kami sebut sebagai X dan perempuan yang kami sebut sebagai Y pada tahun 2018. Di sini juga ada XY, ada XY pangkat 2, ada X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Untuk mendapatkan nilai XY, yaitu dia mengkalikan nilai X dan nilai Y. Untuk mendapatkan nilai XY pangkat 2 dengan mempangkatkan nilai XY, yaitu mempangkatkan nilai 806. Dan untuk mendapatkan nilai X pangkat 2, yaitu dia mempangkatkan nilai X, yaitu mempangkatkan nilai 31. Dan untuk mendapatkan nilai Y pangkat 2, yaitu dia mempangkatkan nilai Y, yaitu mempangkatkan nilai 26. Ini lanjutan dari data kami yang jumlahnya ada 40. Di sini juga ada sumbernya. Kemudian ini regresi menggunakan aplikasi Excel. Ini dia summary outputnya. Untuk mendapatkan ini kita hanya membuka data analisis di Excel, kemudian pilih regresi, kemudian input nilai X dan nilai Y nya, dan jangan lupa juga untuk menceklis untuk normal probability plotnya atau diagramnya nanti. Ini probability outputnya, dan ini sambungan dari probability output yang tadi. Kemudian ini diagram regresinya yang saya bilang di awal, yaitu normal probability plot. Ada seri 1, kemudian ada sampel persentil,
Kemudian di sini ada korelasi menggunakan aplikasi Excel. Ini dia. Ada kolom 1, juga ada kolom 2. Kemudian kita masuk ke analisa data berkala dengan metode semi average. Di sini kami memasukkan nilai laki-laki atau X, dan di sini terjadi nomor X, Q, semi total atau semi average. Untuk mendapatkan nilai X dimulai dari 0, dan Q-nya itu terdapat dari data nilai X yang tadi di awal. Sebelum itu datanya kan ada 40. Data untuk mendapatkan nilai semi average, kita harus membagi data tersebut menjadi 2 kelompok. Yang data 40 tadi dibagi menjadi 20-20, dan kita akan mengambil kayak seperti data tengahnya. Di sini saya mengambil nilai 9 dan 10. Ini dia yang saya beri tanda merah. Kemudian untuk mendapatkan nilai semi total, yaitu dia menjumlahkan nilai Q dari 31 sampai 53, dan nilainya ada 902. Dan untuk mendapatkan semi average, yaitu dengan membagikan nilai 902 dibagi banyaknya data, ada 20 karena dikelompokkan menjadi 2 kelompok, jadi 902 dibagi 20 ada 45,1. Dan ini lanjutannya yang saya bilang tadi dibagi dalam 2 kelompok. Yang laki-laki pertama ini ada 1 sampai 20, itu kelompok pertama, dan di sini ada 1 sampai 20 juga, itu kelompok kedua. Di sini saya mengambil untuk bagian tengahnya itu 29 dan 30 yang saya beri tanda merah. Dan di sini untuk semi totalnya ada nilainya 647. Kemudian untuk semi average-nya ada 32,35. Dan untuk mencari tren awal bulan, kita menggunakan X1, Y1. X1-nya itu terdapat dari nilai yang saya beri tanda merah tadi, itu dijumlahkan, kemudian dibagi 2, terdapat 9,5. Kemudian di sini ada juga nilai Y1-nya itu ada 45,1 yang terdapat dari semi average, dan nilai X2-nya sama juga dengan cara yang tadi. Di sini ada 29,5, dan di sini ada Y2 32,35. Dan untuk mencari BX, yaitu dengan rumus seperti berikut. Y2 dikurangi 1 per N, 32,35 dikurang 45,1 per 20 sama dengan minus 0,6375. Untuk mendapatkan nilai Y1 sama dengan A0 ditambah BX, 45,1 sama dengan A0 ditambah nilai B tadi, nilai BX yang tadi, yaitu minus 0,6375, kemudian dikalikan dengan 9,5. Kemudian ada A sama dengan 45,1 ditambah min 6,05625, dan hasilnya 39,04375. Untuk Y2 nya sama dengan A0 ditambah BX. Y2 nya itu nilainya 32,35 sama dengan A0 ditambah min 06375 dikalikan dengan 29,5. Ada 32,35 ditambah min 18,80625, dan nilainya 13,54375. Dan untuk mendapatkan nilai X ini sama dengan A0 ditambah BX sama dengan 39,04375 ditambah min 06375, dan hasilnya 38,40625. Ini untuk nilai tren awal bulan.
Dan ini untuk data yang seperti tadi, ini untuk perempuannya atau Y. Caranya juga sama seperti yang tadi. Ini dia lanjutannya. Yang pertama itu kelompok pertama, dan yang kedua ini kelompok kedua. Ini dia untuk hasil tren awal bulan dari Y. Caranya juga sama dengan yang tadi. Kemudian kita masuk ke analisa data berkala dengan metode moving average. Di sini kita masukkan nilai laki-laki atau X. Ada nomor, ada quantity, kemudian data-data bergerak per 3 hari. Saya masukkan quantity di sini karena dalam data saya tidak ada pendapatan. Quantity ini terdapat dari datanya laki-laki. Dan untuk mendapatkan rata-rata bergerak per 3 hari itu digunakan dengan menggunakan data analisis untuk mencari diagramnya. Itu otomatis akan terdapat rata-rata bergerak per 3 hari. Ini dia sambungan datanya. Dan ini diagram yang saya bilang tadi. Caranya juga yang saya bilang tadi. Dan ini rata-rata bergerak sederhana atau laki-laki. Di sini ada nomor, ada quantity, ada jumlah bergerak selama 3 hari, rata-rata bergerak per 3 hari. Untuk mendapatkan nilai jumlah bergerak selama 3 hari itu, nilai quantity pertama. Saya akan menjelaskan analisa data berkala dengan metode Direct Least Square. Saya sudah menulis data 40 data. Di sini ada kuantitas, ada X, ada YX, dan X pangkat 2. Di sini ada 31. Terus untuk X-nya ini min 39 dan YX-nya ini min 1209. Lalu setelah semuanya sudah dijumlahkan, kita jumlah untuk kuantitasnya. Kuantitasnya ini semuanya dihitung terlebih dahulu, lalu dijumlahkan, dan ini untuk hasilnya. Setelah itu YX sudah dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, untuk hasilnya ini min 295, dan X pangkatnya juga sama. Lalu setelah itu ini A sama dengan sigma Y per N sama dengan 1549 per 40 sama dengan 38,8 sama dengan nilai tren pada bulan dasar. B sama dengan sigma YX per sigma X pangkat 2 sama dengan min 295 per 21320 sama dengan min 0,01 sama dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. Y sama dengan A0 tambah BX sama dengan 38,8 ditambah min 0,01 X sama dengan data berkala time series. Ini untuk data perempuannya. Untuk fungsi-fungsinya sama seperti data laki-laki. Bedanya yaitu hanya di data saja dan jumlahnya saja. Dan ini untuk perhitungannya sama seperti laki-laki tadi, hanya beda angka saja. Sekian dari saya, terima kasih.